Halo adik-adik sekalian, kembali lagi nih bersama kakak di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian pasti sudah mengetahui kakak dari video-video sebelumnya. Izinkan kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Ujana Ainingrat dengan NIM 2011 031073 dan dengan nomor absen 2. Nah, sebelum lanjut, kakak akan menjelaskan apa sih itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca, meliputi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat ada dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Karena kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan, adik-adik harus tahu nih apa sih itu garis bilangan. Garis bilangan atau number line adalah gambar garis lurus dengan titik-titik yang diasumsikan sebagai suatu bilangan real terurut. Nih kakak sudah cantumkan seperti ini adalah garis bilangan. Dapat dilihat garis dibagi sama panjang. Angka 0 terletak di tengah. Angka atau bilangan di sebelah kanan ini merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan atau angka kiri di sebelah 0 adalah bilangan bulat negatif. Berikutnya kita akan mengenal sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan mempunyai arah hadap tetap. Yang kedua ada pengurangan. Pengurangan mempunyai arah kebalikan, yaitu berbalik arah. Selanjutnya, untuk tanda positif, arah geraknya maju, sedangkan untuk tanda negatif, arah geraknya mundur. Agar lebih memahami, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini kakak punya contoh soal penjumlahan 3 ditambah 2. Langkah yang pertama, kita perhatikan angka 3. Di sini angka 3 bernilai positif, sehingga anak menghadap ke arah kanan dan melangkah 3 kali. Kita langkah 3 kali, 1, 2, 3. Nah, sekarang anak sudah berada di angka 3. Langkah selanjutnya, kita perhatikan tanda operasi hitung. Karena operasi hitungnya penjumlahan, maka arah hadapnya tetap. Langkah ketiga, kita lihat angka 2. Di sini angka 2 adalah bernilai positif, artinya melangkah maju. Jadi melangkah maju 2 kali. 1, 2. Dapat dilihat posisi akhir anak berada di angka 5. Jadi nilai dari 3 ditambah 2 adalah 5. Lalu bagaimana penyelesaiannya dengan bilangan negatif? Di sini kakak punya contoh soal negatif 4 ditambah 2. Langkah pertama kita menentukan posisi awal. Di sini kita perhatikan angka 4 karena bernilai negatif, jadi langkahnya mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita perhatikan tanda operasi hitungnya, di sini penjumlahan, jadi arah hadapnya tetap. Selanjutnya kita perhatikan di sini angka 2. Angka 2 di sini bernilai positif, jadi arah geraknya maju 2 langkah. 1, 2. Dapat dilihat posisi akhir anak berada di negatif 2. Jadi nilai dari negatif 4 ditambah 2 adalah negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengurangan bilangan bulat. Di sini contoh soalnya 5 dikurangi 3. Jadi langkah pertama menentukan posisi awal di angka 5. Jadi kita maju 5 langkah. Karena di sini nilainya positif, jadi maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kedua, kita harus memperhatikan operasi pengurangan. Karena di sini operasi pengurangan dan menurut ketentuan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan, maka badan anak berbalik arah. Kemudian langkah ketiga kita perhatikan di sini angka 3. Angka 3 di sini bernilai positif, sehingga anak berjalan maju 3 langkah. 1, 2, 3. Dapat dilihat sekarang posisi akhir anak berada di angka 2. Jadi hasil dari 5 dikurangi 3 adalah 2. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini ada
4 dikurangi negatif 3. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, menentukan posisi awal. Jadi karena ini angka pertamanya adalah bernilai positif, jadi arah geraknya maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, kita perhatikan operasi pengurangan sehingga badan anak berbalik arah. Kemudian kita perhatikan di sini angka 3. Angka 3 di sini bernilai negatif, maka arah anak mundur 3 langkah. Jadi mundur 1, 2, 3. Nah, posisi akhir anak sekarang berada di angka 7. Jadi nilai dari 4 dikurangi negatif 3 adalah 7. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian. Adapun dari sifat dan ketentuan dari operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian terdiri dari bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Kedua, posisi awal selalu berada di angka 0. Ketiga, awal menghadap ditentukan oleh bilangan yang dikali. Artinya, jika yang dikali adalah bilangan positif, maka menghadap ke arah kanan. Lalu, jika yang dikali adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah kiri. Arah melangkah ditentukan oleh pengali. Artinya, jika pengali adalah bilangan positif, maka melangkah maju. Jika pengali adalah bilangan negatif, maka melangkah mundur. Hasil kali adalah angka pada posisi akhir melangkah. Langsung saja. Di sini ada contoh soal perkalian 2 dikali 3. Nah, kita tentukan dulu mana di sini pengali dan dikali. Nah, 2 di sini adalah bilangan pengali dan 3 adalah bilangan yang dikali. Untuk menentukan awal menghadap ditentukan oleh bilangan yang dikali. Kita perhatikan 3 di sini adalah bilangan yang dikali karena bernilai positif, maka menghadap ke arah kanan. Selanjutnya, kita perhatikan arah melangkah. Arah melangkah ditentukan oleh bilangan pengali. 2 di sini bernilai positif, maka jika bilangan positif, maka melangkah maju. Nah, karena di sini melangkah maju, jadi melangkah maju sebesar 2 langkah. 1 langkah sebanyak 3 ruas. Yuk kita langkah 1, 2. Nah, dapat dilihat posisi akhir anak berada di angka 6. Jadi hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Nah, kalau bilangannya ada yang negatif, bagaimana Kak? Nah, di sini ada negatif 2 dikali 3. Sama seperti tadi, yang dikali adalah angka 3. Angka 3 adalah positif, jadi berdiri start tepat pada posisi 0 dan menghadap ke arah positif. Itu ke kanan. Selanjutnya, di sini pengali adalah negatif 2. Nilai negatif 2 di sini, karena nilainya negatif, maka melangkah mundur. Jadi, melangkah mundur sebesar 2 langkah. 1 langkah sebanyak 3 ruas. Jadi, kita mundur 2 langkah. 1, 2. Posisi akhir anak sekarang tepat berada di angka negatif 6. Jadi, hasil dari negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari pembagian. Adapun ketentuannya, pembagian bilangan bulat terdiri dari bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Posisi awal selalu berada pada angka yang dibagi. Ingat ya, pada awal posisi selalu pada angka yang dibagi. Jika sebelumnya itu selalu berada di posisi angka 0, sekarang jika pembagian itu berada pada angka yang dibagi. Selanjutnya, awal menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Artinya, jika pembagi bilangannya positif, maka menghadap negatif, yaitu ke arah kiri. Sedangkan, jika pembagi adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah positif atau ke kanan. Nah, ini arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Artinya, arah melangkah selalu menuju ke angka 0. Jadi, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal 6 dibagi 3. Posisi awal selalu di angka yang dibagi, yaitu di sini 6. Sudah ya?
Kemudian, arah menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Karena di sini bilangan pembaginya adalah bernilai positif 3, jadi arah menghadapnya ke kiri atau ke kanan. Kemudian, arah melangkah selalu menuju ke angka 0. Dan dibagi menjadi 3 bagian. Maka mundur 2 langkah menuju 0. 1, 2. Nah, di sini hasil bagi itu sebanyak 2 kali. Jadi, hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2. Bagaimana penyelesaiannya bila negatif? Di sini ada contoh soal 6 dibagi negatif 3. Kita perhatikan di sini bilangan yang dibagi yaitu 6. Posisi awal berada di angka yang dibagi. Kemudian kita perhatikan di sini adalah bilangan pembagi. Bilangan pembagi di sini bernilai negatif, maka arah hadapnya ke kanan. Kemudian arahnya selalu menuju 0, arah melangkah. Jadi mundur 2 langkah. 2 langkah mundur sebanyak 3 ruas. Mundur 1, 2. Tepat anak mundur atau melangkah sebanyak 2 kali. Jadi hasil dari 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Baik adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Semoga adik-adik dan teman-teman sekalian terbantu. Kakak mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi dan penjelasan tadi. Terima kasih.